Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulia Laina, mahasiswa Magister Psikologi Universitas Diponegoro. Pada hari ini, saya juga sebagai salah satu peserta dari Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia yang diadakan oleh UHAMKA akan mempresentasikan terkait dengan penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Children Voice pada Perceraian Orang Tua, Metode Scoping Review. Perceraian orang tua merupakan pengalaman kompleks yang berdampak signifikan pada kehidupan anak. Pada saat terjadi perceraian, suara anak-anak seringkali terabaikan pada perceraian orang tua, seperti yang diungkapkan oleh Shen dan George pada tahun 2005, bahwa di tengah konflik perceraian orang tua ada suara-suara yang tetap tidak terdengar, yaitu suara anak-anak. Hal ini terjadi karena keinginan orang tua untuk membela diri dan menyalahkan pasangannya membuat orang tua terlalu fokus pada konflik perceraian sehingga mengabaikan kebutuhan dan juga perasaan anak-anak. Anak-anak yang diabaikan oleh orang tuanya cenderung akan mengalami ketidakstabilan emosi, perubahan sikap, serta tekanan secara psikologis. Menurut Australia Indonesia Partnership for Justice mengungkapkan bahwa setiap tahunnya terdapat 1 juta anak di Indonesia yang terdampak secara psikologis dari perceraian orang tua. Tidak hanya itu, anak-anak juga masih sering dipandang kurang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi pada permasalahan keluarga, yaitu khususnya terkait dengan perceraian orang tua. Padahal secara hukum anak mempunyai hak untuk didengarkan. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Konvensi Hak Anak PBB yang menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif terkait dengan situasi yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk dalam perceraian orang tua. Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa ketika orang tua mendengarkan suara anak, maka orang tua akan lebih memahami perasaan dan kebutuhan anak dan juga akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan sebelum bercerai. Penelitian terkait perceraian yang telah dilakukan sebelumnya didominasi oleh perspektif orang dewasa atau significant other, sehingga perlunya studi yang menggambarkan perspektif anak-anak pada perceraian orang tua. Menggali lebih dalam pemahaman anak-anak terkait dengan perceraian bukan hanya sekedar mengetahui perspektif anak tentang orang tua yang berpisah, tetapi juga melibatkan secara penuh dalam peristiwa perceraian tersebut. Oleh karena itu, metode scoping review ini perlu untuk dilakukan sebagai tahapan awal dalam memahami children voice pada perceraian orang tua, sehingga diharapkan dengan adanya scoping review ini dapat menjadi rujukan dan pertimbangan dalam penyusunan intervensi dan juga untuk melakukan penelitian lanjutan dalam meminimalkan upaya dari mengatasi dampak negatif dari perceraian orang tua. Adapun pertanyaan penelitian yaitu bagaimana suara anak atau children voice terhadap perceraian orang tua. Yang kemudian yang kedua, apa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut? Adapun tinjauan teori yang digunakan yaitu mengacu pada Children Voice Theoretical Framework yang dikemukakan oleh Charpenter dan M.C. Shanky pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa suara anak ini bukan sekedar pendapat, tetapi merupakan representasi dari perasaan, kekhawatiran, pengalaman, dan juga harapan anak yang nantinya akan menjadi input penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak. Jadi konsep suara anak ini menawarkan perspektif untuk memahami pengalaman dan juga hak anak secara menyeluruh agar nantinya input yang diberikan oleh anak dapat menghasilkan kebijakan untuk kesejahteraan dan juga perubahan sosial. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan scoping review di mana kriteria inklusi terdiri dari artikel yang membahas tentang children voice pada perceraian orang tua. Kemudian yang kedua, partisipan penelitian adalah anak yang orang tuanya bercerai. Yang ketiga, penelitian diterbitkan dari tahun 2012 hingga 2024. Dan yang keempat, artikel berbahasa Inggris dan dapat diakses secara full text. Selanjutnya, peneliti juga menentukan database yang digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan basis data menggunakan ScienDirect, Scopus, dan juga Google Scholar dengan kata kunci yang digunakan dalam mencari artikel dari database tersebut adalah Children Voice or Children Perspective or Children Experience and Parental and Divorce. Proses review dan juga screening dari artikel dapat dilihat pada prisma yang ditampilkan pada
PPT, di mana pada tahapan pertama, total artikel yang diidentifikasi berdasarkan pencarian database berjumlah 442. Kemudian ditemukan bahwa ada duplikat artikel berjumlah 41. Kemudian total artikel yang di-screening berdasarkan judul dan abstrak berjumlah 401. Kemudian total artikel yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi berjumlah 395, di mana dengan rincian terdiri dari conference papernya 23, case reportnya 15, tidak fokus membahas children voice pada perceraian 210, partisipan penelitiannya itu tidak sesuai dengan kriteria inklusi berjumlah 67, kemudian bahasa yang digunakan tidak sesuai berjumlah 45, dan juga tidak dapat diakses secara full text berjumlah 35. Sehingga total artikel yang direview dalam penelitian ini yaitu berjumlah 6 artikel. Adapun hasil penelitian ini menggunakan 6 artikel jurnal yang diambil dari berbagai basis data dan telah memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Semua artikel yang digunakan diterbitkan dalam rentang tahun 2012 hingga 2024. Studi yang dilakukan juga di berbagai wilayah dunia, yang berada di Kanada 2 studi, di Amerika Serikat terdapat 1 studi, di Afrika terdapat 1 studi, di London terdapat 1 studi, dan di Belgia terdapat 1 studi. Berdasarkan dari review artikel yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwa dari penelitian yang telah dilakukan 6 artikel tersebut, diketahui bahwa penggambaran pengalaman perceraian orang tua, anak-anak menggambarkan perceraian tersebut sebagai sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, dan juga anak-anak menggambarkan perceraian dengan kata awan hitam yang mengerikan ataupun bayangan gelap. Nah, penggambaran ini menunjukkan gejolak emosional anak akibat perceraian yang dialami, di mana anak merasakan kesedihan dan juga kehilangan yang mendalam akibat dari perceraian orang tua. Kemudian, pada saat terjadinya perceraian, anak seringkali tidak diberitahu terlebih dahulu tentang alasan perpisahan orang tuanya, sehingga anak merasa terkejut dengan keputusan orang tua untuk berpisah dan sangat membutuhkan terkait dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi di dalam keluarga. Anak juga berharap orang tua bisa mendengarkan perspektif anak terkait dengan keputusannya perceraian orang tua, dan juga terkait dengan pilihan hak asuh dan juga pengaturan tempat tinggal bersama ibu atau ayah. Studi yang dilakukan oleh Brian Halcourt dan Halson pada tahun 2017 menemukan bahwa anak-anak yang merasa diperhatikan dan juga didengarkan dalam peristiwa perceraian, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait dengan rencana pengasuhan ataupun pengaturan tempat tinggal pasca perceraian, akan cenderung memiliki penyesuaian diri yang baik dan lebih mampu mengatasi dampak negatif dari perceraian. Begitu juga dengan melibatkan anak-anak dalam proses mediasi, dapat memberikan dampak positif serta membantu anak merasa dihargai, mengurangi dampak emosional negatif dari perceraian, dan juga memastikan bahwa keputusan pengasuhan lebih sesuai dengan kebutuhan serta dengan keinginan anak. Penelitian Hayes dan Birbaum pada tahun 2020 menemukan bahwa ketika anak-anak didengarkan pendapatnya saat terjadinya perceraian, lebih cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang baik, hubungan yang lebih hangat dengan kedua orang tuanya, dan lebih mampu mencapai keberhasilan akademik. Sementara anak-anak yang merasa suaranya tidak didengar oleh orang tua akan cenderung mengalami masalah emosional seperti kecemasan dan juga depresi, serta masalah perilaku seperti agresi dan juga kenakalan. Oleh karena itu, mendengarkan suara anak juga akan meningkatkan kualitas hubungan positif antara anak dan orang tua, serta membuat anak merasa bahwa orang tuanya masih mempedulikan dan menghargai pendapatnya walaupun orang tua telah berpisah. Hasil dari scoping review ini sangat menekankan pentingnya partisipasi anak di semua level praktik, kebijakan, dan juga penelitian yang berfokus pada children voice. Sudah seharusnya anak-anak diberikan kesempatan untuk menyuarakan perspektif dan pengalamannya terkait dengan perceraian orang tua. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu suara anak seringkali diabaikan saat perceraian terjadi. Orang tua cenderung terlalu berfokus pada konflik mereka sendiri sehingga tidak mempedulikan perasaan dan perspektif anak terhadap perceraian. Padahal suara anak pada perceraian sangat penting untuk didengarkan agar keputusan yang dibuat benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kajian terkait suara anak pada perceraian orang tua juga akan dapat
menambah informasi teoritis khususnya dalam ruang lingkup psikologi perkembangan dan juga psikologi keluarga, serta menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan sosial dalam membantu anak mengatasi dampak negatif perceraian. Adapun saran dan juga rekomendasi penelitian, diketahui bahwa penelitian sebelumnya telah berupaya untuk menggali konsep children voice pada perceraian orang tua dengan melakukan wawancara, analisis konten laporan, dan juga rekomendasi hukum mediasi perceraian, ataupun dengan melakukan FGD dengan anak yang mengalami perceraian orang tua. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggali suara anak dengan menggunakan metode photo voice. Sarana visual seperti gambar atau foto mampu menyediakan suara untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman maupun perasaan anak tanpa dibatasi oleh komunikasi verbal saja. Gambar visual atau foto yang didapat melalui photo voice dapat mengubah atau memperkuat pandangan, membantu mengatasi masalah dan menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, terutama dalam situasi perceraian orang tua. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi dalam penulisan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada proses penulisan artikel ini.